Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya masih di dalam siri Seven Mysteries of God series, ataupun 7 misteri Allah siri. Hari ini kita akan belajar tentang misteri Allah yang ketiga, yaitu gereja. Misteri gereja. Apakah itu gereja? Gereja adalah gambaran ataupun mystical picture tubuh Kristus yang dibangunkan di muka bumi ini untuk menyatukan seluruh bangsa kepada dirinya, dan melaluinya rancangan Allah dinyatakan. Gereja dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Eklesia yang bermaksud, saudara, adalah jemaah ataupun perkumpulan orang kudus yang dipanggil keluar untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi ini. Haleluya. Nah, kita lihat di dalam Efesus 3 ayat yang ketiga sampai 6. Melalui wahyu, Allah telah memberitahuku rahasia itu, sebagaimana sudah dituliskan secara ringkas. Apabila kamu membacanya, kamu akan mengerti pengetahuanku dalam rahasia Kristus. Pada zaman-zaman silam, rahasia itu tidak diberitahu kepada anak manusia, sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh kepada rasul dan para nabinya yang suci, bahwa bangsa-bangsa asing sama-sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bahagian daripada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Dan melalui ayat ini, saudara, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa gereja itu adalah satu gambaran tubuh Kristus, di mana semua bangsa secara universal akan disatukan. Dalam ayat yang ke-6 tadi kita melihat bahwa bangsa-bangsa asing sama-sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bahagian dalam perjanjian Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, melalui Injilnya. Haleluya, saudara. Kesatuan ini tidak pernah dibayangkan sebelum kedatangan Yesus, yaitu melalui pelayanannya, penderitaannya, kemuliaannya, bahkan melalui anugerah yang dinyatakannya. Maka kelahiran gereja adalah satu misteri yang ajaib. Misteri ini telah tidak diketahui sebelumnya. Kita lihat dalam ayat yang kelima. Pada zaman-zaman silam, rahasia itu tidak diberitahu kepada anak manusia, sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh kepada para rasul dan para nabinya yang suci. Haleluya, saudara. Misteri atau rahasia ini dinyatakan oleh Roh Allah sendiri kepada para rasul, para nabinya. Maka sekarang, saudara dan saudari, kita sedang menyaksikan misteri yang luar biasa ini dinyatakan. Haleluya. Kemunculan gereja, saudara, telah menyatakan rahasia Allah yang besar ini bagi seluruh umat manusia, yaitu untuk bersatu di dalam tubuh Kristus, dan Yesus sebagai kepala, dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Haleluya, saudara. Nah, secara singkat, ada 3 fungsi utama gereja. Pertama adalah exaltation, yaitu untuk memuliakan Allah melalui penyembahan kita. Dalam Mazmur 33 ayat yang ketiga berkata, nyanyikan lagu baru untuknya, mainkan musik dengan mahir sekali sambil bersorak ria. Gereja itu adalah tempat di mana sebagai corporate kita datang bersama-sama menyanyi, memuliakan Tuhan dalam penyembahan dan doa kita. Yang kedua, fungsi gereja yang kedua adalah edification ataupun edify, yaitu pemuridan, tempat melatih, tempat untuk equip, untuk melatihkan kita supaya kita boleh menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-11 berkata, oleh yang demikian hendaklah kamu saling menggalakkan dan meneguhkan sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Gereja adalah tempat untuk kita saling edify, saling menggalakkan, saling meneguhkan, saling mendorong untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Yang terakhir, fungsi gereja yang terakhir di sini adalah penginjilan ataupun evangelism. Itu dalam Matius 28 ayat yang ke-19 berkata, oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat
akan segala perintah yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu sehingga akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, sebagai kesimpulan, mengapakah gereja itu penting untuk Anda? Mengapakah kita harus berada di dalam gereja? Pertama, gereja itu adalah keluarga kita. Gereja itu adalah identiti kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Yang kedua, gereja adalah tempat penyaluran anugerah Allah kepada umatnya, yaitu melalui ibadah kita, yaitu melalui penyembahan kita, melalui penglibatan kita dalam pelayanan, melalui pemberian kita, bahkan melalui sakrimen-sakrimen yang kita raihkan di gereja. Disitulah tempat, situlah Tuhan menyalurkan anugerahnya, menyalurkan berkatnya kepada umatnya. Yang terakhir, yang ketiga, mengapakah Anda dan saya memerlukan gereja hari ini? Karena kunci kerajaan Allah diberikan kepada gereja. Haleluya. Tuhan telah mempercayakan kuasanya, kerajaannya kepada kita. Dalam Matius 16 ayat 19 berkata, oleh itu ketahuilah bahwa engkau Petrus, batu yang kukuh, dengan asas batu pecal inilah akan kubena gerejaku ataupun jemaatku, eklesiaku, maka alam maut tidak akan dapat merobohkannya. Haleluya saudara, jika engkau berada dalam gereja, engkau menjadi ahli ataupun anggota gereja saudara, maka engkau berhak memiliki kuasa. Bahkan Allah telah berjanji, telah memberikan kunci kerajaan Allah kepada kita, bahkan kita memiliki kuasa sorga. Haleluya. Itulah misteri gereja. Haleluya saudara. Sekian saja renungan singkat untuk hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mendorong supaya Anda terus bersama dengan gerejamu dimanapun engkau berada. Jangan lari daripada ibadah, bahkan terlibat aktif dalam pelayanan gereja, karena gereja itu adalah tempat Tuhan menyalurkan anugerahnya kepada kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyatakan misteri yang ketiga, yaitu gereja, di mana gereja hari ini memberikan kami identiti, yaitu kami sebagai keluarga kerajaan Allah. Bahkan melalui gereja kami mendapat makanan-makanan rohani, kami mendapat kehidupan, kami dapat diteguhkan, kami dapat ditolong, kami didorong untuk kami setia di dalam Engkau. Bahkan melalui gereja kami memiliki kuasa, otoriti surga yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi kepala keluar dalam gereja. Engkau adalah kepala gereja dan kami adalah anggota-anggotamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, pengucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekian saja renungan singkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, and stay blessed.